Sejatinya apapun tipe boiler yang akan kita bahas, entah itu boiler pipa api ataupun boiler pipa air, keduanya memiliki prinsip kerja yang tidak jauh berbeda. Boiler tersusun atas dua bagian penting. Yang pertama adalah ruang pembakaran. Tempat ini menjadi ruang bakar terbakarnya bahan bakar dan memancarkan energi panas yang selanjutnya akan diserap oleh air. Yang kedua adalah ruang penampungan air. Ruang penampungan air ini berfungsi untuk menjaga atau menjadi buffer atau menjadi tangki air sehingga air akan terjamin untuk terus tersedia di dalam boiler. Selanjutnya, untuk lebih memahami bagaimana prinsip kerja boiler, maka kita harus tahu bagaimana air di dalam boiler mengalami beberapa tahapan proses sehingga ia berubah fase sepenuhnya menjadi uap air. Video berikut adalah sebuah rekaman proses pembentukan uap air di dalam sebuah pipa. Pipa ini bisa kita ibaratkan seperti pipa-pipa yang ada di dalam boiler pipa air. Sedangkan gambar kurva berikut kita kenal dengan nama boiling curve atau kurva Didih. Kurva ini akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan terbentuknya uap air pada boiler. Ujung bawah kurva menunjukkan fluida yang masih berfase air, sedangkan ujung yang lain sudah berubah fase menjadi uap air. Pada saat mendekati titik 1, air masuk ke pipa dan secara konveksi menjadi media pendingin pipa. Pada kondisi ini, fluida yang mengalir di dalam pipa masih 100% berfase cair. Lalu tepat pada titik 1, mulai terbentuk gelembung-gelembung uap air, menjadi tanda bahwa proses awal pendidihan dimulai. Pada titik 2, temperatur air semakin tinggi dan mencapai temperatur saturasinya. Gelembung-gelembung uap air akan semakin banyak terbentuk dan membuat aliran gelembung atau bubbly flow. Lepas dari titik 2, sebelum mencapai titik 3, gelembung-gelembung uap akan terus menyatu dan membentuk gelembung-gelembung uap yang lebih besar. Fase dengan aliran intermediate flow ini memiliki nama saturated nucleate boiling. Titik 3 menjadi titik di mana gelembung uap air sudah mulai nampak menyatu dan membentuk aliran homogen. Namun demikian, aliran gelembung uap air masih tercampur oleh sedikit air. Pada fase ini, campuran air dengan uap air membentuk sebuah aliran yang berbentuk lingkaran seperti gelang atau annular flow. Fenomena ini sebagai hasil interaksi yang kompleks antara gaya tekanan permukaan, fenomena dua permukaan, penurunan drastis tekanan, massa jenis air uap air, serta efek momentum dari proses pendidihan pada permukaan pipa. Proses perpindahan panas terus berlangsung sehingga setelah melewati titik 3, annular flow membesar dan terbentuk lapisan film air pada dinding pipa. Perpindahan panas selanjutnya dominan terjadi secara konveksi dengan melewati lapisan film tersebut, sehingga proses evaporasi terjadi pada pertemuan lapisan air dengan uap air. Mekanisme perpindahan panas ini disebut convective boiling, yang juga menghasilkan kecepatan perpindahan panas yang tinggi. Pada titik 4, proses perpindahan panas mencapai critical heat flux, di mana lapisan film air pada dinding pipa sudah berubah fase sepenuhnya menjadi uap air. Dari titik 4 ke titik 5, disebut perpindahan panas post-critical heat flux, di mana aliran fluida masih berupa kabut. Oleh karena itulah, aliran fluida pada fase ini dinamakan mist flow. Setelah melewati titik 5, 100% air telah terevaporasi dan berubah fase menjadi uap air.